Kalau melihat apa yang sekarang sedang terjadi, coba kita sedikit naik ke atas menggunakan helikopter view untuk menyaksikan dari atas apa yang terjadi di Indonesia, mulai dari eh, ramainya korupsi timah, kemudian apa yang terjadi di antara kepolisian dan kejaksaan, kemudian kasus Syahrul Yassin Limpo, dan yang kemudian seolah-olah disusul-susulkan ke atau didesak-desakkan ke tengah benak publik adalah kasus yang itu sebetulnya sudah berlangsung tahun 2016, kasus kematian Vina dan seterusnya. Ini eh, ada apa sebenarnya yang terjadi di eh, negeri kita yang tercinta, Indonesia Raya, yang diproklamirkan sampai belibet, yang diproklamirkan oleh Soekarno Hatta. Saya membayangkan kalau Soekarno Hatta dari memandang Indonesia dari helikopter view itu, ya saya yakin mereka itu mengelus dada. Nah, eh, kalau mau ditambah lagi persoalannya, persoalan UKT, persoalan yang sekarang lagi rame di eh, netizen itu tentang tapera tabungan perumahan rakyat, ini sungguh merupakan satu eh, cuaca yang kurang nyaman untuk berbangsa di jelang mulainya periode pemerintahan yang baru yang akan dikomandoi oleh Mr. Prabowo, seorang mantan Danjen Kopassus yang saya kira patriotismenya itu sudah mengalami gemblengan yang luar biasa di dunia ketentaraan. Nah, coba kita bersama-sama naik ke atas melihat apa yang terjadi di Indonesia, sehingga nanti kita akan secara jernih melihat apa sesungguhnya yang jadi akar persoalan yang seolah-olah sangat sulit kita urai, gitu ya. Nah, saya jadi teringat dengan meskipun itu baru sebatas mitos atau konsep ya, tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit ini melekat dengan seorang raja di Panjalu tahun 1935 sampai bukan 19, tahun 1135 sampai 1159. Jadi selama 24 tahun, di mana konsep Satrio Piningit ini dianggap akan mampu membawa Nusantara ini menuju kemakmuran yang sejati, ya. Ya, kemakmuran yang sejati itu tentu berbeda konsepnya dengan apa yang dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat modern atau kekinian, gitu ya, yang melihat bahwa kemakmuran itu adalah semata-mata masalah pertumbuhan ekonomi kalau itu skupnya negara. Nah, ada nanti kapan-kapan yang barangkali mampu menjelaskan tentang Satrio Piningit ini akan saya hadirkan, atau saya entah nanti dalam bentuk apa yang bisa mengurai konsep tentang Satrio Piningit yang saat ini sebetulnya menurut saya sangat dibutuhkan untuk negara kita, ya.
Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, ya barangkali saya juga keliru menyimpulkan tentang konsep Satrio Piningit yang sangat dibutuhkan oleh negara ini. Itu bukan sosok, ya, bukan sosok sebetulnya si A, si B, si C dan sebagainya, tapi lebih ke seseorang yang sudah mencapai taraf ya mungkin bahasanya spiritual tertentu. Jadi ini bisa siapa saja, bisa Prabowo, bisa Ganjar Pranowo, bisa Anies Baswedan, bisa Bambang Susatyo, bisa Surya Paloh, kalau memang bisa mencapai tahapan-tahapan spiritual yang seperti yang dikonsepkan oleh salah satu yang ya menurut saya paham tentang konsep Satrio Piningit. Jadi kesimpulan sederhananya begini, seorang pemimpin yang minimal mendekati Satrio Piningit itu adalah seseorang yang sudah selesai dengan urusan duniawinya. Artinya kalau mungkin meminjam istilah di Hindu itu kan ada kasta-kasta, Sudra, Waisya, Ksatria, Brahmana. Nah, untuk jadi Satrio Piningit itu tahapan-tahapan batiniah tadi ya, mulai dari Sudra, Waisya, kemudian Ksatria, Brahmana itu sudah harus komplit, sudah sampai ke Brahmana. Nah, ketika seseorang sudah mencapai tahap Brahmana, dia sudah tidak terikat dengan seolah-olah ya, sudah tidak terikat dengan kebutuhan materi, tidak ada sikap serakah dan sebagainya. Itu diturunkan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat di bawah pimpinannya. Jadi kemampuan manajerial, kemampuan mengelola berdasarkan kondisi spiritual yang brahmatis itu akan mampu membawa masyarakat ke dalam kesejahteraan. Itu sementara ini saya pahami begitu dari seseorang yang saya anggap mampu menerjemahkan apa itu Satrio Piningit ya. Tapi yang jelas manusia itu ya tidak menunjuk sosok, sekali lagi adalah manusia yang sudah pada tahap Brahmana, tetapi dia punya kemampuan manajerial untuk mewujudkan dunia spiritualitas yang dia capai ke dalam realitas, dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menguntungkan saya, misalnya saya seorang pemimpin, tetapi semata-mata untuk kesejahteraan bersama. Nah, sebetulnya ini juga gayut atau sambung dengan apa yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa ya, yang diformulasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sambung sebetulnya, tapi nampaknya desakan pragmatis urusan ekonomi baik domestik maupun berinteraksi dengan asing itu seolah-olah kita kehilangan kesempatan untuk menggali sebetulnya kepemimpinan semacam apa yang dibutuhkan oleh bangsa yang besar ini. Nah, ya saya sebagai yang mengklaim penyambung lidah rakyat hanya bisa menyampaikan ini kepada siapapun yang setuju dengan konsep tadi tentang Satrio Piningit, itu yang akan mampu membawa bangsa ini menuju kemakmuran bersama. Salam konstitusi.